is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Ada satu momen yang menarik, dan momen ini benar-benar mengubah segalanya. Dan disinilah menariknya. Ini terjadi tepat setelah Amerika dan Iran gagal total di meja perundingan. Kedua belah pihak pulang meninggalkan Pakistan tanpa ada hasil apapun. Mengetahui kabar Amerika dan Iran tak mencapai kesepakatan, tanpa menunggu lama, Donald Trump justru langsung bergerak. Perintah dikeluarkan. 2 kapal penyapu ranjau dikirim ke garis depan untuk membersihkan jalur perairan yang akan dilewati dan diikuti konvoi armada perang di belakangnya. Tujuannya jelas, membuka paksa Selat Hormuz agar ekonomi Amerika segera pulih. Namun apa yang terjadi? Dan disinilah semuanya berubah. Bahkan sebelum konvoi kapal perang Amerika itu mencapai titik masuk Hormuz, pasukan laut IRGC Iran langsung menyergap. Tidak ada basa-basi, tidak ada kompromi. Iran bahkan hanya memberi 1 peringatan saja. 1 kali peringatan dari Iran untuk mengambil keputusan. Ikuti perintah kami atau kami hancurkan kalian. Amerika mencoba berdalih. Mereka merasa masih berada di perairan internasional, bahkan belum memasuki pintu Hormuz. Tapi Iran tidak peduli. Bagi Iran, Selat Hormuz dan perairan internasional lainnya masih dalam kendali mereka. Dan apa yang terjadi, ternyata sungguh di luar dugaan. Tidak ada peringatan kedua. Konvoi kapal Amerika langsung berbalik arah. Mereka dengan cepat mundur tanpa perlawanan. Dan menariknya lagi, Iran bahkan tidak berhenti sampai di situ. Iran terus mengejar sampai kapal Amerika itu berada di perairan Oman. Rudal sudah disiapkan diluncurkan. Kali ini, Iran tidak memberi peringatan pada kapal perang Amerika. Iran hanya memberi sinyal ke semua kapal komersial di sekitar Laut Oman agar menjauh 10 mil dari konvoi kapal perang Amerika. Karena Iran sudah siap menembak. Dan di titik itu, Amerika benar-benar tidak mau ambil resiko. Ia dipaksa pergi dari Laut Oman dan mereka kabur sejauh mungkin. Bukan sekadar mundur, tapi melarikan diri hingga ribuan kilometer menjauh. Dan menariknya, saat media mempertanyakan mengenai Selat Hormuz, pernyataan Trump justru berkata sebaliknya. Ia mengklaim Selat Hormuz akan segera terbuka, karena kapal perang Amerika sedang membuka paksa selat tersebut. Melalui video yang dirilis IRGC, apa yang dikatakan Donald Trump sama sekali tidak menunjukkan kenyataan di lapangan. Fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya. Selat Hormuz tetap tertutup rapat untuk Amerika dan sekutunya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Amerika, negara adidaya yang dari dulu menguasai sumber daya dunia, kini justru tertekan. Di mana semua negara bisa melintasi Hormuz dengan aman dan bisa menikmati energi minyak, di saat yang sama, negara adidaya itu kini justru sedang mengalami krisis energi minyak, harga bahan pokok melonjak, inflasi mulai merangkak, namun mereka tak mampu membuka Selat Hormuz tersebut. Jika dulu, pemandangan seperti ini tentu mustahil dibayangkan. Jangankan dibayangkan, bahkan tak terpikirkan sama sekali. Amerika Serikat adalah negara adikuasa. Namun yang terjadi saat ini, semua negara bisa menikmati minyak dengan harga normal. Dan justru hanya negara adikuasa itu sendirian yang mengalami kelangkaan minyak. Bahkan bukan hanya Selat Hormuz, Iran kini mengendalikan penuh perairan sekitarnya, termasuk perairan Oman dan jalur internasional di sekitarnya. Pesannya jelas, Iran tidak bermain 2 kali. 1 peringatan cukup untuk mengambil tindakan. Dan dunia mulai melihat siapa yang benar-benar menguasai permainan ini. Dimulai tepat pada pukul 10 pagi waktu Teheran, situasi di kawasan Teluk Persia berubah drastis. Amerika Serikat mengambil langkah yang sangat berani dan berbahaya. Mereka mengerahkan kekuatan militer besar-besaran untuk memblokade wilayah Iran, terutama di sekitar Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi nadi distribusi energi dunia. Ini bukan sekadar manuver biasa, ini adalah eskalasi. Laporan yang masuk menunjukkan kekuatan yang dikerahkan bukan main-main. Lebih dari 15 hingga 20 kapal perang Amerika bergerak mendekati kawasan tersebut. Armada ini tidak hanya terdiri dari kapal tempur biasa, tetapi juga mencakup kapal induk dan kapal serbu amfibi seperti USS Tripoli, kapal yang dirancang untuk operasi militer besar dan pendaratan pasukan dalam skala penuh.
Di atas laut, tekanan semakin terasa. Di udara, ancaman semakin nyata. Amerika juga menyiagakan jet tempur siluman F-35. Pesawat ini bukan sekadar pesawat tempur biasa. Ini adalah mesin perang canggih yang dirancang untuk menyerang tanpa terdeteksi. Kehadirannya di dekat wilayah Iran menjadi sinyal jelas. Amerika tidak hanya bersiap, tetapi siap menyerang kapan saja. Di darat, sekitar 5.000 marinir dikerahkan ke titik-titik strategis. Ini bukan operasi simbolik, ini adalah persiapan perang terbuka. Namun sebelum semua ini terjadi, Iran sudah lebih dulu memberi peringatan keras. Iran menilai jika Donald Trump benar-benar memblokade Selat Hormuz, maka itu bukan lagi tindakan militer biasa. Itu adalah pembajakan kapal secara terang-terangan. Dan dalam hukum internasional, tindakan itu adalah pelanggaran berat. Iran tidak berhenti pada peringatan. Pesan mereka jelas, jika Amerika melanggar, maka Iran akan mengikuti aturan yang sama. Tidak ada lagi batasan. Juru bicara pasukan elit IRGC, Ibrahim Zulghafari, menyampaikan pernyataan yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa jika blokade itu benar-benar terjadi, maka Iran tidak hanya akan bertahan. Iran akan menyerang. Bukan sekadar membalas, tetapi menghancurkan. Seluruh armada tempur Amerika di sekitar Selat Hormuz akan menjadi target utama. Namun ancaman itu tidak berhenti di sana. Iran menyatakan siap mengejar kapal-kapal perang Amerika hingga ke Laut Oman, bahkan hingga ke Samudra Lepas. Ini bukan ancaman kosong. Iran memiliki rudal kendali dengan jangkauan hingga 4.000 km. Jarak itu cukup untuk menjangkau Samudra Hindia, bahkan hingga ke perairan dekat Afrika. Artinya, tidak ada lagi wilayah aman bagi armada Amerika di kawasan tersebut. Iran menyatakan siap menggempur semua kekuatan Amerika yang berada di pintu masuk Selat Hormuz. Situasi semakin memanas, dan yang mengejutkan, ancaman terhadap Amerika tidak hanya datang dari Iran. China ikut bersuara, bahkan langsung memperingatkan Donald Trump. Melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi, China memberikan pernyataan yang sangat tegas. Ia memperingatkan langsung Donald Trump. China menegaskan bahwa mereka memiliki hubungan perdagangan strategis dengan Iran dan tidak akan ada pihak manapun yang bisa menghalangi kepentingan China dan Iran. Pesan itu sangat jelas, Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi China. Pernyataan ini memicu pertanyaan besar di dunia internasional, khususnya di kalangan negara-negara BRICS. Apakah ini sekadar peringatan, atau ini adalah ancaman terbuka terhadap Amerika? Karena China sudah memberi peringatan, tidak akan ada pihak manapun yang bisa menghalangi China. Satu hal yang pasti, China tidak berbicara tanpa perhitungan. Di sisi lain, tekanan terhadap Donald Trump juga datang dari dalam negeri Amerika sendiri. Rakyat Amerika kembali turun ke jalan. Mereka sudah tidak tahan lagi. Jika sebelumnya sebanyak 8 juta warga di berbagai kota di Amerika turun ke jalan dengan tuntutan tak ada raja di Amerika, namun kali ini tuntutan itu berubah. Mereka menuntut parlemen untuk segera memakzulkan Trump sesegera mungkin. Alasannya sederhana, tapi sangat serius. Publik Amerika menilai perang ini tidak lagi masuk akal. Mereka melihat Amerika dan Israel sudah berada dalam posisi lemah melawan Iran. Namun di saat situasi belum stabil, Trump justru mengambil langkah ekstrim dengan mencoba memblokade Selat Hormuz. Dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Kelangkaan minyak mulai terjadi. Harga energi melonjak tajam, bahkan dilaporkan naik hingga 200%. Kenaikan ini memicu efek domino. Harga kebutuhan pokok ikut meroket. Industri mulai lumpuh karena kekurangan energi. Produksi menurun. Lapangan kerja terancam. Inflasi mulai naik. Pendapatan masyarakat justru turun. Rakyat Amerika mulai merasakan tekanan ekonomi yang nyata. Bagi mereka, perang ini bukan lagi soal geopolitik. Ini soal hidup sehari-hari. Dan semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar penderitaan yang harus mereka tanggung. Publik menilai kebijakan Trump bukan hanya beresiko secara militer, tetapi juga menghancurkan fondasi ekonomi Amerika sendiri. Hubungan diplomatik dengan banyak negara mulai retak. Protes terhadap Amerika muncul di berbagai belahan dunia.
Semua ini dianggap sebagai akibat dari keputusan yang dipaksakan demi kepentingan di luar negeri, terutama terkait Israel. Kini Amerika dan Israel justru semakin terisolasi. Banyak negara mulai menjauh, kepercayaan runtuh, dan tekanan terus meningkat. Sementara itu, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Iran menegaskan jika Amerika melanggar, maka Iran akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih jauh. Iran siap memblokade penuh wilayah laut di sekitar Hormuz. Tidak hanya itu, Iran juga menyatakan akan menargetkan seluruh armada perang Amerika di Laut Oman, Samudra Hindia, hingga ke perairan yang lebih jauh. Artinya, tidak ada lagi konflik terbatas pada satu titik. Ini bisa meluas ke seluruh kawasan. Dan jika itu terjadi, dunia tidak hanya menghadapi krisis energi. Dunia menghadapi potensi perang besar yang dampaknya tidak bisa dikendalikan. Situasi kini berada di titik paling berbahaya. Satu keputusan bisa memicu kehancuran besar. Dan semua mata kini tertuju pada satu pertanyaan. Apakah ini awal dari perang yang lebih besar atau titik di mana semuanya tidak lagi bisa dihentikan? Reaksi dunia langsung muncul. Di berbagai negara Eropa dan bahkan di Amerika sendiri, kemarahan publik meningkat tajam. Banyak pihak menuntut agar Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dimakzulkan dan diadili. Tidak hanya publik, negara-negara sekutu Amerika juga mulai mengambil jarak. Anggota NATO melihat langkah ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Mereka khawatir keputusan seperti ini dapat menyeret mereka ke konflik yang lebih luas dan tidak terkendali. Di sisi lain, Iran justru mendapatkan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Di berbagai negara barat seperti Eropa dan Amerika, banyak aksi demonstrasi yang mendukung Iran. Para demonstran bahkan menggalang dana untuk membantu Iran. Ini menunjukkan bahwa opini publik global mulai berubah. Banyak masyarakat di negara-negara barat merasa muak dengan tindakan Israel. Mereka menilai tindakan Israel sudah melampaui batas dan berbahaya. Ada kekhawatiran bahwa sikap Israel yang menganggap pihak lain sebagai musuh dapat memicu konflik yang lebih luas. Dukungan moral ini menjadi faktor penting bagi Iran. Iran tidak hanya memiliki dasar militer, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dari banyak pihak di dunia. Dan yang paling penting, Iran kini memiliki alasan yang kuat untuk bertindak. Israel adalah pihak yang lebih dulu melanggar gencatan senjata. Serangan dilakukan dalam skala besar. Korban sipil jatuh, kesepakatan dilanggar secara terbuka. Dalam kondisi seperti ini, Iran tidak lagi terikat untuk menahan diri. Iran menyatakan tidak akan lagi menerima gencatan senjata. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Iran memang sudah meragukan kesepakatan tersebut. Namun setelah menerima gencatan senjata, justru pihak yang meminta kesepakatan itu yang melanggarnya. Ini memperkuat posisi Iran. Kini, Iran mulai mempersiapkan gelombang serangan besar ke Israel. Serangan ini direncanakan dalam skala luas dan menyasar berbagai kota. Di tengah situasi ini, Amerika kembali mengancam Iran. Donald Trump menyatakan bahwa jika Iran melanggar gencatan senjata, maka Amerika akan melancarkan serangan yang jauh lebih besar. Namun, pernyataan ini tidak membuat Iran mundur. Sebaliknya, Iran justru memberikan peringatan balik. Iran menegaskan bahwa Israel adalah pihak yang melanggar gencatan senjata. Oleh karena itu, Iran memiliki hak untuk menggempur Israel. Dan jika Amerika ikut campur, maka Iran menyatakan siap membalas Amerika dengan serangan yang lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah peringatan yang jelas. Situasi dunia saat ini menjadi jauh lebih kompleks. Gencatan senjata yang seharusnya menjadi jalan keluar justru berubah menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Kepercayaan telah hilang, kesepakatan tidak lagi memiliki kekuatan. Iran kini berada dalam kondisi marah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya karena serangan militer, tetapi karena penghinaan dalam perjanjian yang sudah disepakati. Dan dengan dukungan dari berbagai negara di dunia, serta keyakinan bahwa mereka berada di pihak yang benar, Iran kini bersiap untuk melangkah lebih jauh. Situasi ini belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari konflik yang lebih besar.